Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Project Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini saya akan membacakan informasi yang datang dari grup ya rekan-rekan. Nah, di sini memberikan informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan Pi Network dan penambangan ya. Informasi yang pertama di sini pada Januari tahun depan ya. Pada tahun 2023 ke depan ya. Ini dengan tingkat penambangan dasar ini hanya dapat menambang 1 pi dalam 1 bulan ya. Artinya di sini untuk sistem penambangan helpingnya sudah sangat dalam sekali ya rekan-rekan. Itu berarti hanya bisa dapat 12 pi selama 1 tahun ya. Nah tentunya ini untuk mining solo ya rekan-rekan. Dan akan sedikit sekali koin-koin yang rekan-rekan dapat ya. Ini menurut informasi di sini ya. Kemudian di sini betapa berharganya koin Pi ya. Nah di sini koin Pi sekarang sangat langka seperti emas dan berlian. Kemudian tahun depan kebanyakan orang akan berharap mereka bisa memiliki hingga 5000 koin Pi. Maka dari itu kumpulkan koin Pi sebanyak yang Anda bisa pada hari ini ya. Nah ini saran dari saya memang sangat masuk akal dan untuk rekan-rekan yang baru memulai ya, ini nanti jangan lupa selalu klik tombol petirnya ya. Nah, siapa tahu nanti koin Pi memang benar-benar listing dan memiliki nilai yang tinggi ya, itu bisa menjadi aset digital jangka panjang rekan-rekan ya. Nah, kemudian di sini juga ada NB ya rekan-rekan atau semacam peringatan ya. Ini jangan tertipu oleh kata-kata edukasi sesat yang penuh tipu daya dengan tujuan agar Anda mau melepaskan puluhan atau ratusan koin Pi Anda ya. Nah, saya di sini selalu menyarankan untuk rekan-rekan di hold dulu saja ya. Seperti itu. Oke rekan-rekan, di sini saya lanjutkan ke informasi berikutnya ya. Di sini masih dalam grup ya. Cina akan menguasai pasar dunia mulai tahun 2023. Nah, ini kok bisa ya rekan-rekan? Padahal di sini tahun 2023 katanya akan terjadi resesi global ya, dunia akan gelap ya. Katanya kan seperti itu, tapi di sini Cina malah akan menguasai pasar dunia 2023. Bagaimana ceritanya ya rekan-rekan? Nah, di sini akan saya bahas ya. Ya rekan-rekan, nah, menurut informasi di sini ya, ini pahami rantainya. Di Cina banyak pabrik dan industri sudah masuk dalam jaringan Pi, yang berarti biaya produksi barang mulai dari bahan baku atau bahan mentah ya. Kemudian upah buruh ini menggunakan koin Pi menggunakan koin Pi. Oleh sebab itu vendor Cina tidak khawatir kemana mereka akan tukarkan koin Pi mereka untuk dijadikan mata uang fiat ya, karena semua biaya produksi di atas sudah terselesaikan dengan koin Pi. Nah sampai di sini paham atau tidak ya rekan-rekan? Nah rekan-rekan, menurut informasi di sini di Cina memang terkenal dengan produsen produk-produk ya. Nah, dan di sini untuk produksinya dari pabrik ya, mulai dari produksi sampai konsumsi ya, di sini menggunakan mata uang Pi ya rekan-rekan. Jadi mereka menggunakan mata uang Pi sebagai alat transaksi ya. Nah, maka dari itu di sini terus berkembang ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Oleh sebab itu di Cina sangat mendorong nilai GCV ya, yaitu 314.000 dolar agar harga produk yang dijual sangat murah, yaitu 0,00 sekian ya. Dan dengan harga barang yang 0,00 sekian Pi akan sangat mudah menguasai pasar seluruh dunia ya, dan kita pasti bahagia membeli mobil di Cina dengan harga 2 Pi saja daripada membeli dari pasar di luar Cina dengan harga 2000 Pi ya. Dan mengapa pasar di luar Cina belum bisa seperti Cina ya? Karena rantainya putus di biaya produksi. Nah, oke rekan-rekan, untuk menjawab tentang masalah di sini, tentunya di sini berkaitan dengan masalah ekonomi ya. Nah, berkaitan dengan ekonomi bisnis dan lain-lain ya. Dan mungkin untuk sedikit informasi ya, mungkin rekan-rekan nanti bisa menonton daripada channel YouTube Bosman ya. Kalau rekan-rekan sudah familiar dengan yang namanya Bosman, oke rekan-rekan, di sini saya buka YouTube ya, dan di sini ada Bosman Mardigu ya. Nah, mungkin rekan-rekan sudah familiar ya, di sini diikuti 1,7 juta pengikut atau subscriber dengan 800 video lebih ya. Nah, di sini beliau membahas tentang dampak-dampak resesi ekonomi 2023 ya, dan masalah ekonomi yang lain, karena di sini beliau merupakan pakarnya ya.
Dan beliau merupakan pengusaha juga ya, dan di sini beliau juga pernah membahas tentang masalah ekonomi yang ada di Cina ya rekan-rekan. Nah, kemudian di sini saya sedikit memahami tentang yang ada di sini dengan yang diutarakan oleh Bosman atau Mardigu ya, atau ini ya rekan-rekan, Mardigu Wowi ya namanya, ini Bosman ya. Nah, ini sangat saya rasa selaras ya rekan-rekan dengan yang disampaikan di sini ya, informasi di sini. Karena di sini menurut informasi yang pernah saya dengar di channel YouTube-nya Mardigu ini ya rekan-rekan, mengapa di Cina mengalami ekonomi pertumbuhan ekonomi yang pesat ya, dan bahkan bisa mencapai 15%. Dan untuk GDP sendiri atau pendapatan per tahunan ya, pendapatan per tahun per kapita untuk di negara Indonesia dan Cina itu memang sangat jauh sekali dan sangat timpang ya. Di Indonesia hanya sekitar 4.000 dolar ya kalau tidak salah. Kemudian di Cina bisa mencapai lebih dari 10.000 dolar ya rekan-rekan, artinya berlipat ya. Nah, ini bagaimana Cina bisa tumbuh dari krisis dan bisa menjadi negara kuat ya. Di antaranya di sana di Cina menggunakan sistem M12 atau M10 ya. Jadi uang yang keluar dari bank itu digunakan untuk transaksi dan digunakan untuk mendirikan pabrik, kemudian diputar lagi untuk bisnis, sampai 10 kali baru masuk ke bank lagi ya rekan-rekan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di situ akan terjadi pemerataan ekonomi ya. Jadi uang tidak hanya mengalir di bank saja ya, atau hanya disimpan di bank. Jadi uang itu harus mengalir rekan-rekan, itu untuk pemerataan ekonomi secara suatu negara ya. Nah, itu untuk menciptakan suatu transaksi-transaksi yang panjang ya. Nah, maka dari itu dengan adanya Coinp dan juga adanya spirit untuk membangun ya dengan komunitas-komunitas yang memiliki semangat, maka dari itu komunitas Cina memang benar-benar semacam bisa dijadikan sebagai pionir yang sesungguhnya ya. Nah, mereka mendongkrak harga GCV karena mereka sudah mengetahui proyeknya dan memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana Coinp ke depan akan digunakan dan akan diarahkan ya. Dan salah satunya memang untuk masalah rantai ini ya rekan-rekan, dari sistem produksi di awal sampai sistem konsumennya ya. Mereka selalu menggunakan mata uang V sebagai alat tukarnya ya, dan di situ akan terus berputar ya rekan-rekan. Nah, untuk masalah harga GCV karena di sini bersifat mata uang, maka nilai ini harus tetap ya. Jadi nilainya harus stabil dan tetap rekan-rekan. Nah, jadi tidak boleh berfluktuasi ya, dan mereka mematok harga 314.000 dolar atau 4 miliar. Ini sesuai untuk jangka panjang 100 tahun ya. Nah, ini saya rasa juga masuk akal ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya untuk pembahasan tentang masalah di Cina yang akan menguasai ekonomi pada tahun 2023 ya. Nah, ini nanti akan saya lanjutkan di part kedua ya rekan-rekan. Nah, yang untuk rekan-rekan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik seputar Binetworld. Terima kasih.